Kami bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami seorang rasul wa anzala alaihil kitab dan menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim wa kana fima unzila alaihi khabarukum, dan di sana di dalam kitab itu ada cerita umat-umat terdahulu, Pak. Kita kalau lihat Quran itu isinya kan banyak kisah-kisah umat terdahulu. Ya, kisah umat. Nabi yang paling banyak disebut di Quran apa? Ayo, nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran nabi apa? Jawab aja, Pak. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, dari mulai surah Al-Baqarah itu cerita Nabi Musa. Ya. Dalam tafsirnya itu penjelasan ketika mereka mencari oleh Nabi Musa, disuruh mencari apa? Sapi betina. Cariin sapi. Makanya orang terkenal dengan begini, Pak. Lu nanya mulu kayak Bani Israel. Sapi yang bagaimana? Yang warnanya kuning. Ya. Yang warnanya kuning. Begitu ditanya Nabi Musa, sapinya yang bagaimana? Yang perawan apa yang janda? Yang masih muda. Ya, yang masih muda, jangan sapi yang udah tua. Begitu kata Nabi Musa. Lihat di Al-Baqarah itu. Terus jenis sapi yang jelas bagaimana nih? Maksudnya dipakai buat ngeluku apa kagak? Enggak dipakai buat ngeluku. La dalun tusirul fil ardi, dalam redaksi ayatnya begitu, tidak dipakai buat membajak. Akhirnya ketemu sapi ini punya seorang anak yatim yang ditinggal mati sama bapaknya. Ini sapi emang warnanya kuning keemas-emasan, Pak. Begitu dilihat punya anak yatim, ini sapi kalau ketemu orang ngumpet, malu. Kata ibunya, kata si bapaknya anak yatim ini ketika masih hidup, Mak, urusin anak kita. Saya nggak bisa ninggalin warisan apa-apa, cuman sapi itu. Urusin ya buat biaya hidupnya, kata bapaknya begitu. Itu sapi memang betul kekuning-kuningan kayak emas. Lalu ketemu tuh. Itu anak yang yatim luar biasa, rajin sama ibadah. Kalau pagi jual kayu bakar, keuntungannya dikasih ibunya, kemudian buat makan, sepertiganya lagi buat sedekah. Itu anak yatim. Kalau pagi jual kayu bakar, untungnya hasil jual kayu bakar itu ya dibagi 3, buat ibunya, buat makan ibu sama dia, dan buat sedekah. Ketemu ceritanya itu sapi. Begitu ketemu ditawar, Pak. Ditawar seharga seberat sapi itu dengan harga emas. Sapi ditawar seharga sapi itu, Pak. Seharga beratnya sapi itu, tapi dihargai dengan beratnya emas. Berapa kilo itu, Pak? Ustadz kalau lagi korban sapi berapa ton? Berapa? Tuh 100 kilo. Jadi 100 kilo, Pak, itu dihargai dengan harga emas. Bani Israel duitnya banyak. Kenapa disuruh nyari? Karena ada seorang keluarga kakak beradik berebut warisan. Si kakaknya culas, emak adanya dimatiin supaya nguasain warisan. Tuh yang namanya warisan mah dari dulu. Baik-baik. Orang serakah sama warisan matinya cepet, Pak. Saya kasih tahu. Iya. Matinya cepat, yang kedua matinya lama. Cuman begitu lama ya sengsara.
Sejengkal aja kita makan tanah orang, ditanya itu sejengkal. Ayo rumah kita baik-baik tuh, ukur lagi besok. Loh bener Pak, rumah kita tuh kalau lebih sejengkal ukur. Ditanya itu nanti di hari kiamat. Jangan sembarangan nama tanah. Ya, hak orang. Jangan sampai gara-gara tanah sejengkal, sholat kita nggak ada pahalanya, puasa kita nggak ada pahalanya, haji kita nggak ada pahalanya. Tanah yang sejengkal yang kita ambil itu ibadah sholat kita, ibadah haji kita, ibadah puasa kita buat yang tanahnya kita ambil. Padahal sejengkal. Pak Pri itu bagian di AMB, ngerti banget. Begitu dibeli sama Bani Israel, kemudian apa Pak? Dipotong itu sapi dan buntutnya dikibaskan kepada anak muda, adik orang kakak beradik yang dibunuh itu adiknya, kemudian disabet-sabetin begitu. Lihat di Al-Baqarah Pak, di surah-surah awal itu, di ayat-ayat awal. Ditanya, Bang, begitu dikibasin itu sama buntut sapi, hidup. Yang bunuh kamu siapa? Yang bunuh saya abang saya. Dia serakah tuh. Akhirnya terwujudlah keadilan. Akhirnya dia dihukum. Begitu Pak cerita Al-Baqarah tuh. Bapak ngaji surat itu nggak akan pernah dibahas. Dalam ceritanya nggak akan dibahas itu. Wa anzala alaihil kitab. Nah, umat Nabi Muhammad itu tahu tuh. Makanya kalau kita baca Quran, yang kita lihat itu sejarah umat-umat terdahulu. Sejarahnya umat Nabi Nuh misalnya apa Pak? Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku dakwah siang malam, tapi umatku tidak mau mendengar, malah lari. Kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum wastaghshaw thiyabahum wasaru wastakbaru istikbara. Kalau saya berdakwah, begitu saya ingin memohon ampun kepadamu ya Allah atas dosa-dosa umat saya, mereka menutup telinganya dengan telunjuknya, dengan jari jemarinya, dan menutup wajahnya. Enggak mau dengar nasihat saya. Sehingga apa? Sehingga Nabi Nuh kesel Pak. Qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan kau sisakan umat barang sebiji pun, barang seorang pun. Abisin ya Allah, kata Nabi Nuh di surat Nuh Pak. Baca. La tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Karena percuma ya Allah. Saking mangkelnya Nabi Nuh. Sakit saya ya Allah, begitu Pak. Perahu saya maaf perahunya Nabi Nuh itu kan dalam cerita yang kita kupas lagi itu kan sampai dijadikan jamban. Ada umat Nabi Nuh yang kecemplung, begitu bangun kecemplung dia penyakit gudik, begitu bangun dari jambannya Nabi Nuh, maaf kotoran orang dia waras gudiknya. Cerita sama yang lain, oh siapa yang punya gudik, no obatnya di kapal Nabi Nuh, kotoran mereka juga. Akhirnya ada yang bawa seember, 2 ember, kotoran dia juga, akhirnya dibersihin, sampai bersih tuh. Apa kata Allah? Biarin Nuh, mereka yang melakukan, mereka yang bertanggung jawab. Itu perahu kapal Nabi Nuh sampai bersih, disikatin Pak. Karena dianggap airnya manjur. Padahal kotoran dia juga. Sakit Nabi Nuh. La tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan disisain ya Allah, binasakan mereka. Makanya umat Nabi Muhammad, nah kita punya Nabi Muhammad SAW nggak pernah berdoa kayak begitu. Nabi Muhammad ketika hijrah ke Taif kan bukan disambut tapi disambit. Itu ketika
terluka Rasulullah SAW, doanya apa Pak? Gemeter kita kalau dengar doanya. Ya Allah, jangan sampai darahku karena luka ini jangan sampai jatuh ke bumi. Doa Nabi Muhammad. Karena kalau darah Rasulullah sampai jatuh ke bumi, maka Allah akan marah, Allah akan murka. Doa Nabi Muhammad begitu. Sebegitu luar biasanya Rasulullah SAW. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, bagaimana kalau gunung Uhud saya angkat, saya timpain ke mereka? Jangan ya Jibril. Kalau kita jadi Nabi Muhammad Pak, udah Jibril jadi sisain udah. Sikatnya udah kagak ada ampun, bukan jangan ada yang kesisa, pokoknya matiin. Kalau kita tuh yang jadi Nabi. Dan kita kalau jadi malaikat Jibril, bahasa kita apa ketika Nabi bilang begitu? Ya Muhammad, ya Rasulullah sama aja, kalau bapaknya kampret, anaknya kalong. Kalau bapaknya nyopet, anaknya nyolong. Kira-kira begitu. Makanya Nabi Muhammad SAW ada satu doa yang disembunyikan untuk hari kiamat, yaitu syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarin ini pra maulid nih, ya kan? Pra maulid. Kisah. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya bacakan ayat Pak. Nahnul akhirun wa nahnul awwalun yaumal qiyamah. Kata Abu Hurairah, kita ini umat yang terakhir dan pertama kali dibangkitkan pada hari kiamat, dibangkitkan. Cuman yang ditanya duluan Nabi Nuh Pak. Apa dalilnya? Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah jadikan kita semua ini ummatan wasata, itu umat yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu maksudnya jadi umat tidak sampai kepada kelas-kelas nabi. Dalam riwayat lain wasatan itu maksudnya umat yang adil, Pak. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala umat yang tengah itu dalam tafsirnya yang pertama, karena wasaton tidak bermakom seperti nabi, ya, tapi seperti manusia, artinya tidak sampai kepada derajat yang rendah, kita di tengah-tengah. Yang kedua, wasaton itu artinya adil kita. Adilnya kita apa? Di antaranya adalah litakunu syuhada, agar kalian syuhada, menjadi saksi ala nas untuk semua manusia. Nabi, para rasul terdahulu itu menjadi syahida, menjadi saksi buat umatnya. Sementara Allah jadikan kita, umat Nabi Muhammad, Allah jadikan itu menjadi syuhada, bukan syahida, tapi syuhada. Apa syuhada? Saksi. Saksi buat yang lain. Ya Allah, kalau kita selamat dari neraka, Bapak anu kemana ya Allah? Nggak ada di sorga. Begitu Pak, diizinin sama Allah. Makanya kalau ngaji muka kudu kelihatan, biar dilihat sama gurunya. Wah, nggak ada ya Allah di sorga, kemana no? Gitu hadirin jamaah rahimakumullah. Jangan ngumpet. Kadang-kadang ngaji ngumpet. Gimana guru mau hafal? Gitu hadirin jamaah rahimakumullah. Menjadi saksi kita. Dan menjadi saksi itu kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.